Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirat A NIM 20140208. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari MPI dari suatu graf dengan menggunakan 4 algoritma, yaitu yaitu yang Kruskal, Prim, Reverse and Delete, dan terakhir ada Borovka. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, menggunakan algoritma Kruskal. Jadi seperti kita pelajari, algoritma Kruskal itu memiliki 3 langkah dia. Langkah pertama itu kita mengurutkan graf ini dengan dari sisi yang memiliki bobot 4. Ini kita tandain dulu ya, bobot yang paling kecil itu mulai dari ada 1, terus 2, 3, 2, 3, 4, 5 sampai paling tinggi yaitu 12 kan. Nah, setelah ditandai, maka kita pilih salah satu dari mana kita akan mulai. Kita mulai dari yang paling kecil ya. Bobot yang paling kecil itu di sisi B dan C. Nah, jadi kita mulai di situ kan. Jadi kita mulai dari sini. Bobot paling kecil B, C. Jadi setelah itu kita lihat yang berhubungan dengan mereka ini ada ke A dengan bobot 4, ada ke A dengan bobot 4, ada B dengan bobot BE bobot 5, CE bobot 3. Jadi untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu memilih mereka dengan bobot yang paling kecil, dan dengan catatan tidak ada yang membentuk suatu siklus ketika kita pilih. Jadi antara ini yang paling kecil bobotnya ada di 4, yaitu C dan E. Jadi kita hubungkan C dan E dengan tanda merah. Tandanya dia akan membentuk hutan nanti ya, hutan. Nah, kita tandain B, C, E. Nah, untuk yang C ini kita tandain lagi dengan warna kuning. Mana kemungkinan yang bisa kita pilih. Ada E ini berhubungan dengan A, ini berhubungan dengan A, berhubungan dengan D, berhubungan dengan H, dan F. Seperti syarat-syarat sebelumnya, jadi kita pilih dengan bobot yang paling kecil dulu. Dengan bobot paling kecil. Jadi kita pilih bobot paling kecilnya. Ada 2 kan? Jadi yang bobot paling kecilnya ada 2. Jadi nanti ujung-ujungnya ini kita menyambungkan semua simpul atau titik-titik itu. Jadi bisa dilintasi semuanya, tapi dengan bobot terkecil, terhubung dia satu sama lain, walaupun tidak membentuk suatu siklus. Jadi ini kita pilih yang 2 dulu kan, 2. Nah, jadi E ini dia terhubung ke H lagi, ke F, dan ke D. Di antara ini, yang memiliki bobot paling kecil selanjutnya itu ada si 3, yaitu sisi DE. Jadi kita tandain lagi sisi DE untuk selanjutnya. Setelah itu F kita pilih dulu karena dia paling besar, jadi kita pilih H supaya dia bisa berhubungan ke selanjutnya gitu, bagian selanjutnya. Jadi kita tandain lagi dengan warna merah. Yang nggak kita pilih kita hapus saja dulu supaya mudah ya warna kuningnya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita pilih lagi H ini berhubungan dengan Y, berhubungan dengan I. Kita pilih bobot paling kecil, jadi kita pilih itu HI dengan bobot 5. Dengan bobot 5. Jadi Y ini kita hapus saja. Kita buat lagi. Jadi yang selanjutnya I. I ini berhubungan dengan F. E juga berhubungan dengan F.
Tapi kita pilih bobot terkecil, 12 dan 11. Yang paling kecil ke F itu ada 11. Jadi kita pilih yang 11. Kita tandain dengan warna merah aja, yang ini yang terkecil, bobot terkecil. Nah, selanjutnya L. L ini cuma satu hubungan aja ke I. Jadi biar dia tersambung dengan yang lain. Jadi mau nggak mau kita harus pilih ini yang 7. Kemudian untuk yang K. Untuk yang G dulu, G. Kita lihat G. G ini bisa berhubungan dengan D, dengan J. J ini bisa berhubungan dengan G ini bisa berhubungan dengan H. G bisa dengan K. Nah, jadi bisa kita pilih di sini. Dan sedangkan untuk yang J ini dia berhubungan dengan hanya K saja, K atau G. Kita buat warna hijau aja penanda untuk si J. Nah, jadi kita pilih si G ini dengan bobot terkecilnya supaya G itu ada hubungan dengan yang udah kita tanda dengan warna merah. Ini dia yang paling kecil itu ada untuk si J. Untuk si J. Kemudian K ini memiliki hubungan dengan J, dan dengan I. Yang bobotnya paling kecil itu ada di 4 ke I dia. Jadi kita hubungkan ke I. Bobotnya paling kecil ya. Nah, setelah itu kita pastikan dulu apakah ada yang membentuk siklus di antara mereka semua ini. B ke C ke E ke A. Tapi dia nggak balik lagi ke B. Jadi kita bisa hubungkan gitu. D ke E ke H ke I ke L. Nggak ada siklus. Ke F juga nggak ada siklus. Ke K. Nah, satu lagi kita bisa pilih salah satunya ini. Antara J ke K atau K ke G. K ke K atau ke J bebas. Jadi kita pilih aja salah satunya. Kayak gini. Jadi kita pilih aja yang ini. Lalu kita hapus aja yang mana yang nggak kita pilih tadi kan. Nah, jadi kurang lebih grafnya itu jadi kayak gini dia. Dengan tanda merahnya. Jadi MST-nya, MST. Kita jumlahkan semua bobot yang udah kita tandain dengan warna merah. Jadi untuk MST-nya kita buat 1 ditambah 3 nilai-nilai dari setiap sisi yang udah kita tandain dengan merah ya. Ada 2, ada 3, ada 6. Dan sudah saya hitung tadi itu ada 50. Ini hasilnya 50. Kita jumlahkan bobot-bobot dari tiap-tiap sisi yang udah terhubung satu sama lain. Nah, untuk kruskal MST-nya 50. Udah, untuk metode selanjutnya dengan algoritma prim ya. Untuk algoritma prim. Untuk soal nomor 2 algoritma prim. Jadi sama aja sih sebetulnya dengan kruskal, cuman perbedaannya di sini dia dalam melakukannya butuh dia namanya pengurutan presisi, ada berhubungan persisian dia. Di situ ya bedanya dengan kruskal. Sedangkan kruskal tadi kita tidak butuh persisian dia. Jadi kalau ini prim kita butuh persisian. Langkah-langkahnya tetap sama, cuman yang tadi bedanya ada di persisiannya. Untuk prim juga kita urutkan lagi dari yang paling kecil. Sama ya, urutan terkecilnya itu ada di BC yang 1, AE 2, selanjutnya sampai 12. Jadi kita pilih salah satu yang paling bobotnya terkecil. Ada di BC. BC. Selanjutnya kita lihat C. C ini berhubungan ke E aja kan. Jadi kita hubungkan ke E supaya E ini ada hubungan. Kita buat E dulu.
Selanjutnya kita tinjau yang E. E ini berhubungan dengan A. E ini berhubungan dengan D. Berhubungan dengan A, berhubungan dengan D, berhubungan dengan F, B, H. Kenapa kita tidak pilih yang kelima? Karena 5 ini dia bobotnya lebih besar daripada kedua. Jadi kita pilih aja yang bobotnya terkecil supaya mendapatkan minimum spanning tree-nya. Jadi kita pilih yang 2. Kemudian supaya A ini terhubung. Lalu E untuk ke bagian selanjutnya, ke bagian kanan. E ini ada 3 lagi cabangnya, D, H, dan F. Kita pilih sisi yang paling kecil, yaitu si D. Berbobot 3. Kemudian antara F dan H, kita pilih juga bobot paling kecil, yaitu ke H. Tandain. Kita hapus warna kuningnya karena udah dapat. Tadi kita hapus, kita tandain lagi pakai warna merah. Nah, selanjutnya yang H. H ini berhubungan dengan G, berhubungan dengan I. Jadi kita pilih dengan bobot yang paling kecil lagi, yaitu si HI. Kita hapus yang G dulu. Nah, I. Jadi si ini berhubungan dengan F, berhubungan dengan L, berhubungan dengan K. Sedangkan si F ini ada 2. F ini ada 2 kan? Ada ke E, ada ke F. Ada ke I. Jadi kita pilih dengan bobot paling kecil supaya F ini ada hubungan dengan yang bertanda merah. Jadi kita pilih yang 11. L ini juga cuma satu jalan ya. Jadi kita pilih aja langsung karena nggak ada pilihan lain. Untuk terhubung ke K, lihat K. K ada hubungan ke J, ada hubungan ke G, ada hubungan ke I. Kita pilih lagi bobot yang paling kecil. Ada di I, IK. Jadi kita buat. Nah, kita hapus warna kuningnya dulu. K. Selanjutnya milih untuk K. K dan J sama-sama berbobot 5. Jadi kita pilih aja salah satu ya. Bisa kita buat seperti ini biar terhubung ke G. Nah, ke G ini udah jelas. Ada dia ke D, ada dia ke H, ada dia ke J. Jadi supaya bobotnya paling kecil, supaya terdapat MST-nya, karena itu butuh yang paling minimum. Jadi kita pilih yang paling kecil lagi, itu G dan J. Nah, jadi kita hapus yang udah kita pilih tadi ya. Jadi untuk MST-nya, juga sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Kalau dijumlahkan ini hasilnya 50. Bentuknya juga sama, caranya hampir sama, dan MST-nya sama juga. Hasilnya tetap 50 dia. Itu dia untuk yang print. Selanjutnya untuk langkah ketiga, untuk cara ketiga menggunakan reverse dan delete. Ini agak berbeda ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau reverse and delete ini, dia langkah pertama itu diurutkan dari yang paling besar. Jadi
yang paling besar itu kita buat sisi-sisi yang paling besar. Sisi-sisi yang memiliki bobot paling besar EF. EF ada 12. Ada 12. EF, kemudian FI. FI 11. Kemudian ada yang bernilai 8 ya, berbobot 8. DG 8. HG juga 8. HG 8, terus 8 ada 6 ya, 6. Yang bobotnya 6, EH sama 6. EH 6. Kemudian berbobot 5 ya, berbobot 5 BE 5, GK 5, AI 5, AI 5, BE 5, 1 2 3 udah pas ya. Ada KJ 5. Sekarang berbobot 4 itu ada AB, IK ada 4 juga. Yang selanjutnya berbobot 3 ya, DE berbobot 3, CE berbobot 3 juga, GJ berbobot 3, GJ berbobot 3, GJ berbobot 3. Kemudian yang berbobot 2, AE berbobot 2, 1 aja ya, dan BC berbobot paling kecil 1. Jadi perbedaannya yang reverse engineering dengan yang lain-lainnya. Jadi untuk tahap pertama setelah kita urutkan dari yang paling besar, kita mulai pula dari yang paling besar. Jadi kita mulai yang paling besar, kita lihat sisi yang terbesar ini, apakah dia akan membentuk suatu siklus apabila dia dipertahankan. Jika ya, maka kita hapus. Jadi tandanya kita hapus itu kita pakai yang tanda merah gitu. Kita pakai tanda putih. Kita pakai tanda putih aja ya. Jadi kalau dia membentuk suatu siklus sisinya di situ, maka kita hapus. Contohnya yang 12. 12 ini kan membentuk siklus dia. EFHI. Jadi karena dia membentuk siklus, kita hapus nih. Kita hapus 12 ini, kita hapus juga. Kita hapus yang 12. Nah, selanjutnya untuk yang FI. Yang FI, kalau dia ada di situ apakah membentuk suatu siklus? Tidak. Jadi kita biarkan aja di situ. Kita biarkan aja yang FI-nya itu di situ. Jadi 11 itu tidak ada ya. Jadi ini kita hapus, yang EF ini kita hapus. Nah, selanjutnya yang DG. Jadi kalau DG kita pertahankan di situ, dia kan membentuk satu siklus. DEHG. Jadi kita hapus juga. Kita hapus. Kita hapus. Nah, jadi kita hapusin yang DG. Selanjutnya HG. Kalau HG ada di sini, maka dia juga akan membentuk siklus kan. G, H, I, K, G. Kembali lagi ke G, itu membentuk suatu siklus. Dimulai dari suatu titik dan kembali ke titik tunggal. Jadi kita hapus saja ini. HG.
lagi ini kita hapus. Jadi untuk selanjutnya EH. Nah ini kalau kita pertahankan di sini, dia tidak membentuk suatu siklus kan kemana-mana. DEH enggak, DHIF enggak juga. Jadi kita pertahankan di situ dulu ya. Jadi kita kasih tanda merah dulu ya untuk yang tetap EH. Terakhirnya yang BE, BE. Jadi kalau BE kita pertahankan sini, dia bisa membentuk suatu siklus banyak BEA, BECB bisa. Jadi kita hapus. BE kita hapus. Selanjutnya GK kalau dia di sini dia membentuk suatu siklus. KJ juga kalau dia di sini dia akan membentuk suatu siklus. Jadi kita bisa pilih salah satu. Jadi kalau ini biar cantik aja urutannya, kita buat yang JK aja, kita hapus yang JK biar bentuknya nanti sama-sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi karena gitu kita hapus juga yang JK, KJ. Untuk HI, kita lihat HI. Kalau dia di sini dia nggak membentuk siklus apa-apa kan. Jadi kita biarkan aja dia di sini. Kita kasih tanda merah yang kita pakai, kita kasih tanda merah. Untuk AB kalau dia ada berarti membentuk satu siklus ABCEA. Jadi kita hapus dia, kita hapus nilai juga. I ke K. IK itu kalau kita lihat ya, IK nggak membentuk siklus dia, jadi kita biarkan aja dia di situ. DE untuk DE juga nggak membentuk suatu siklus ya, dia ada di situ ya. Jadi kita biarkan aja CE. CE juga nggak membentuk suatu siklus ya, jadi kita biarkan aja CE. Tadi kita pakai GJ yang ini GJ. Dia juga nggak membentuk siklus itu, jadi kita biarkan aja AE. AE juga nggak membentuk siklus, BC juga nggak membentuk, jadi ini kita pakai. Inilah hasil dari sini kita jumlahkan. Dan ini merupakan hasil penjumlahannya, ini merupakan MST. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya itu 50. Terbukti sama menggunakan 3 algoritma yang udah kita gunakan ya. Jadi gitu ya. Intinya kalau reverse engineering ini kita urutkan dari yang paling besar. Jadi kita mulai pula dari yang paling besar untuk mencari tahu MST-nya. Ketika salah satu bobot itu ada dia di situ dan bisa membentuk suatu siklus, jadi kita harus menghapusnya dan kita sisakan yang sisi-sisi yang tidak membentuk siklus. Jadi sisi-sisi yang tidak membentuk siklus itu kita jumlahkan bobotnya dan itu akan mendapatkan MST. Itu untuk reverse engineering. Jadi langkah selanjutnya itu menggunakan teori algoritma Borufka ya, Borufka. Jadi kalau untuk Borufka ini dia sedikit berbeda dengan yang lain juga. Dia ini kita sisakan titik-titiknya aja. Jadi ini kita hapus dulu. Langkah pertama itu kita sisakan tinggal titiknya aja. Simpelnya aja. Kita sisakan simpelnya aja. Simpel aja. Nilainya kita nggak usah hapus biar nanti kita mudah menandainya.
Jadi kita kalau Borovka ini kita sisakan tadi titik-titiknya aja kan, titik-titik. Jadi kita hapus dulu sisinya, bobotnya kita biarkan aja dulu itu, biar kita nanti mudah mengingatnya kan. Kita hapus semuanya sisinya, kita sisakan bobotnya aja. Kita sisakan titik-titiknya aja. Ini masih untuk langkah pertama ya. Kita hapus ini. Iya. Nah, jadi untuk mencari MST-nya, jadi kita kembalikan lagi. Jadi udah terkumpul gini titiknya kan, kita kembalikan lagi sisinya. Nah, lalu kita pilih mana bobot terkecilnya. Langkah selanjutnya itu kita pilih mana bobot terkecilnya. A. Ini ada dua kan, A, B atau AE. Jadi kita pilih yang bobot terkecil. Jadi kita pilih yang 2. Kita coret yang 4-nya. Aduh. 2. Nah, untuk yang B juga ada ini kan. Nah, B sisi dengan bobot terkecil itu ada di ini kan, ada di BC. Jadi kita hapus yang BE. Hapus yang BE. Kita hapus yang BE. Untuk C itu cuma ada ke E ya. Jadi kita pilih aja E. Udah kita kembalikan tadi kan. Nah, selanjutnya itu untuk E. E itu ada ke D, ada ke H, ada ke F. Kita pilih lagi bobot terkecilnya. Bobot terkecilnya itu ada di 3 ya, ada di 3. Jadi kita hapus. Kita hapus. Jadi kita misalkan dulu bagian kirinya ini. Gak usah kita sambungkan dulu. Hutan bagian kiri dan hutan bagian kanan. Pohon-pohon kiri dan pohon kanan. Jadi kita urus yang selanjutnya. Kita mulai dari K aja ya. K ini terhubung ke ini dia. Kalau terhubung ke J, ke I. Jadi kita pilih dengan bobot terkecil. Karena di sini dia ada 2 yang sama, jadi kita hapus salah satu aja, nggak apa-apa. Dari sama asal dia nggak bentuk suatu siklus ya. 4 dan 5 kita pilih yang 4 lah. Kita pilih yang 4. Kita pilih yang 4. Nah, kita pilih yang 4. Kita pilih yang 4. Untuk selanjutnya ada isi
ada si IF dan si IL. IF dan IL ini gara-gara dia satu-satu aja, dia nggak terhubung kemana-mana, kita pilih yang IF saja dan IL saja, jadi kita terhubungkan. Yang I ini juga terhubung otomatis ke H. Dan si H ini ada dua dia sebetulnya, ke I dan ke G. Kita pilih dengan bobot paling kecil lagi. Jadi kita hapus yang ini, yang G ke HG ini kita hapus HG. HG. Ini juga tadi udah kita hapus ya. Oke. Nah, jadi kan itu ada JG dan K yang belum terhubung. Jadi biar terhubung, JG dan ini memang otomatis karena cuma J itu yang paling kecil itu ada ke si G. J itu paling kecil bobotnya ada ke G, jadi kita pilih ke G. Jadi yang ini kita hapus, yang 5 ya tadi ya kita hapuskan di awal tadi. Pas memilih si K, kita hapus lagi. Dan supaya J ini terhubung ke yang lain, ya kan ada hubungan ini. Nah, kita pilih lagi mana yang memiliki bobot paling kecil. J ke K dong, karena dia memiliki bobot 5 kan. Jadi kita hapus lagi yang HG. Nah, disisakan. Ini kan ada dua bagian ini, bagian kiri dan bagian kanan yang belum terhubung. Jadi kita buka kembali hubungannya. DGK, EHK, atau FI. Karena FH nggak ada. Jadi kita pilih antara DG dan EH. Bobot yang paling kecil itu kan ada di EH. Jadi kita hapus yang DG. Kayak kita pakai yang DG. Nah, jadi untuk boruska, beginilah caranya. Kita mulai dengan menghilangkan semua sisi-sisinya, lalu kita hubungkan sisi-sisinya kembali, kita pilih melalui cara memilihnya dengan bobot terkecilnya. Jadi nilai-nilai dari tiap bobot inilah yang nantinya kita jumlahkan untuk mendapatkan MST. Jadi kalau kita jumlahkan ini hasilnya 50 juga. Hasilnya tetap 50. Jadi kesimpulan untuk materi 3 kali ini mencari MST ini yaitu dengan empat cara yang kami pelajari: prim, skal, RD, reverse and delete, kemudian Wolfka yang terakhir ini. Caranya ada yang berbeda, ada yang hampir sama, tetapi nilai MST-nya selalu sama, bentuknya juga rata-rata bisa dibuat sama. Itu dia caranya, memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing tergantung di mana kita memakai. Jadi sekian video kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.